Chelsea capai kesepakatan dengan Xabi Alonso untuk kontrak 4 musim. Kabar yang ditunggu-tunggu para penggemar Chelsea tersebut disampaikan jurnalis ternama Fabrizio Romano yang menyebut proses negosiasi telah rampung sepenuhnya. Pelatih asal Spanyol itu disebut menyetujui kontrak berdurasi 4 tahun bersama The Blues. Alonso dipersiapkan sebagai pengganti Liam Rowe Senior yang sebelumnya diberhentikan pada April lalu setelah rentetan hasil buruk tim, sebagaimana dilaporkan Medcom mengutip The Athletic. Manajemen Chelsea menilai kehadiran Alonso dapat menghadirkan kestabilan taktik dan proyek jangka panjang bagi skuad London Barat dalam beberapa musim mendatang. Sosok Alonso dianggap cocok dengan visi klub yang saat ini tengah membangun fondasi tim muda dengan gaya bermain modern dan agresif. Untuk menyelesaikan rincian akhir kontrak, mantan gelandang Liverpool tersebut dilaporkan sempat berada di London pada awal pekan lalu. Pertemuan itu diyakini menjadi langkah terakhir sebelum pengumuman resmi dilakukan oleh pihak klub. Sebelum menerima pinangan Chelsea, Alonso berstatus tanpa klub usai masa baktinya bersama Real Madrid berakhir pada Januari lalu. Meski begitu, nama Alonso tetap mendapat reputasi besar berkat keberhasilannya membawa Bayer Leverkusen menjuarai Bundesliga 2023-2024 tanpa menelan satupun kekalahan. Prestasi tersebut membuatnya dipandang sebagai salah satu pelatih muda terbaik di Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Penunjukan ini juga menjadi momen kembalinya Alonso ke sepak bola Inggris. Saat masih aktif bermain, ia pernah menjalani 5 musim bersama Liverpool dan sukses mempersembahkan trofi Liga Champions. Pengalamannya di Premier League diyakini akan membantu Alonso lebih cepat menyesuaikan diri dengan kerasnya persaingan sepak bola Inggris. Selain itu, kedekatannya dengan kultur sepak bola Inggris dinilai bisa mempermudah proses adaptasi para pemain terhadap filosofi permainan yang ingin diterapkannya. Sementara itu, hingga akhir musim ini, kursi pelatih Chelsea masih untuk sementara dipegang oleh Callum McFarlane sebagai manajer interim. Di bawah arahan McFarlane, performa Chelsea memang belum sepenuhnya stabil, namun ia sempat membawa tim melaju hingga partai final FA Cup sebelum akhirnya kalah 0-1 dari Manchester City. Callum McFarlane kecewa Chelsea gagal juara meski mampu mengimbangi Manchester City. Pelatih interim Chelsea, Callum McFarlane, mengaku kecewa setelah timnya harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Manchester City pada partai final Piala FA. Hasil tersebut terasa menyakitkan bagi McFarlane karena ia menilai Chelsea mampu memberikan perlawanan yang seimbang terhadap salah satu tim terbaik di dunia saat ini. Menurutnya, laga berjalan ketat dan ditentukan oleh detail kecil di lapangan. Saya pikir pertandingan berjalan cukup seimbang. Kedua tim sama-sama punya momen untuk mengontrol permainan dan keduanya tampil sangat baik, ujar McFarlane seperti dikutip dari situs resmi klub. Ia menilai para pemain Chelsea telah menunjukkan performa yang kompetitif sepanjang pertandingan. Bahkan sang pelatih percaya perbedaan kualitas kedua tim tidak terlalu jauh, meski City akhirnya keluar sebagai juara. Saya pikir kami mampu bersaing dengan salah satu tim terbaik di dunia. Perbedaan kualitas di antara kedua tim sangat tipis dan keduanya tampil bagus malam ini, lanjut McFarlane. Meski kecewa dengan hasil akhir, McFarlane tetap memberikan apresiasi kepada Manchester City atas konsistensi dan kesuksesan mereka dalam beberapa tahun terakhir di bawah proyek besar klub tersebut. Saya sangat menghormati Manchester City. Apa yang mereka lakukan dalam beberapa tahun terakhir luar biasa sukses. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada mereka. Ini hasil yang mengecewakan bagi kami, tetapi pertandingan berlangsung cukup berimbang, tutup McFarlane. Kekalahan ini membuat Chelsea kembali gagal meraih trofi domestik musim ini. Namun penampilan mereka di final tetap dianggap menunjukkan perkembangan positif, terutama dari sisi organisasi permainan dan mental bertanding menghadapi lawan sekelas City. Romeo Lavia masih percaya penuh dengan proyek Chelsea. Perjalanan Romeo Lavia bersama Chelsea memang belum berjalan mulus sejak didatangkan dari Southampton. Cedera yang terus mengganggu membuat gelandang 22 tahun tersebut kesulitan menunjukkan potensi terbaiknya di Stamford Bridge. Dalam hampir 3 musim terakhir, Lavia baru mencatatkan 43 penampilan di semua kompetisi. Situasi itu membuat banyak pihak mulai mempertanyakan masa depannya, terlebih Chelsea juga masih belum menunjukkan perkembangan signifikan di bawah proyek jangka panjang milik Bluco. Meski demikian, Lavia menegaskan dirinya tetap percaya penuh terhadap arah pembangunan tim saat ini. Pemain asal Belgia tersebut mengaku tidak pernah kehilangan keyakinan terhadap proyek yang sedang dijalankan Chelsea. Dalam wawancaranya bersama Evening Standard, Lavia bahkan menyebut dirinya akan menjadi orang pertama yang meninggalkan tempat ini apabila sudah tidak lagi percaya dengan proyek tersebut.
Hari ketika saya kehilangan keyakinan, mungkin saya akan menjadi orang pertama yang meninggalkan tempat ini, ujar Lavia. Ketika Anda berada di dalam lingkungan klub ini, tidak pernah ada momen di mana Anda merasa keyakinan itu hilang. Secara pribadi, saya 100% percaya kami akan membalikan situasi dan mengembalikan Chelsea seperti yang dikenal semua orang. Lanjutnya, pernyataan tersebut menjadi bukti bahwa para pemain Chelsea masih mendukung proses pembangunan skuad muda yang sedang dilakukan klub. Dalam beberapa musim terakhir, The Blues memang banyak merekrut pemain muda potensial sebagai investasi jangka panjang. Namun strategi tersebut juga memunculkan tekanan besar karena hasil instan belum sepenuhnya terlihat. Chelsea beberapa kali tampil inkonsisten dan kesulitan bersaing di papan atas, sehingga kritik dari media maupun supporter terus bermunculan. Lavia mengakui para pemain tidak mungkin sepenuhnya mengabaikan komentar negatif yang beredar di lubah klub, terutama di media sosial. Kalau mengatakan kami tidak mendengarnya, itu bohong, kata gelandang Belgia tersebut. Meski mulai lebih sering dimainkan sejak Maret, performa Lavia masih dinilai belum mencapai level yang diharapkan publik Stamford Bridge. Ia masih kesulitan menemukan ritme terbaiknya dan belum pernah bermain penuh selama 90 menit bersama Chelsea. Selain faktor kebugaran, gaya bermainnya juga beberapa kali dianggap kurang cocok dengan tempo cepat yang diinginkan tim. Karena itu, muncul spekulasi bahwa Chelsea bisa mempertimbangkan opsi peminjaman apabila gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Chelsea mulai bergerak untuk boyong Noah Sadiki dari Sunderland. The Blues disebut mulai menyusun rencana besar untuk menyambut era baru klub, termasuk kemungkinan kedatangan Xabi Alonso sebagai manajer permanen berikutnya. Selain fokus mencari sosok pelatih baru, manajemen Chelsea juga dikabarkan telah memetakan sejumlah target transfer guna memperkuat skuad musim depan. Menurut laporan Fichajes, salah satu nama yang masuk dalam radar utama Chelsea adalah Noah Sadiki. Gelandang 21 tahun tersebut disebut diproyeksikan sebagai calon pengganti Enzo Fernandez apabila sang pemain hengkang di musim panas nanti. Selain itu, Romeo Lavia juga dikabarkan berpotensi dilepas jika Chelsea menerima tawaran yang sesuai. Sadiki sendiri tampil cukup impresif bersama Sunderland sepanjang musim ini. Kemampuannya dalam menjaga keseimbangan lini tengah, distribusi bola, serta mobilitasnya membuat ia mulai menarik perhatian sejumlah klub besar Inggris. Chelsea memang dalam beberapa tahun terakhir terus fokus merekrut pemain muda potensial sebagai investasi jangka panjang. Kebijakan tersebut sudah menghadirkan banyak talenta muda ke Stamford Bridge dan Sadiki dianggap cocok dengan profil pemain yang diinginkan klub saat ini. Kehadiran Xabi Alonso juga diyakini bisa mempengaruhi arah perekrutan Chelsea. Meski belum ada kepastian apakah pelatih asal Spanyol itu akan mendapat kendali penuh terhadap kebijakan transfer, gaya permainan dan filosofi sepak bolanya disebut mulai menjadi pertimbangan dalam pemilihan target pemain baru. Sadiki dinilai memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan sistem permainan modern. Ia nyaman menguasai bola, disiplin dalam bertahan dan mampu bermain dalam tempo cepat, sesuatu yang sangat penting dalam pendekatan taktik Alonso. Namun di sisi lain muncul pula kekhawatiran terkait strategi transfer Chelsea yang terlalu berfokus pada pemain muda. Dalam beberapa musim terakhir, The Blues memang mendatangkan banyak talenta potensial tetapi hasil di lapangan belum sepenuhnya memuaskan. Karena itu, perekrutan Sadiki berpotensi menjadi perjudian lain bagi Chelsea. Meski memiliki prospek cerah, tekanan besar di Stamford Bridge bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pemain muda yang masih berkembang. Jika mampu berkembang dengan baik, Sadiki bisa menjadi aset penting bagi masa depan Chelsea. Namun apabila proses adaptasinya tidak berjalan lancar, transfer tersebut beresiko kembali menjadi bagian dari proyek jangka panjang yang belum memberikan hasil maksimal bagi klub London Barat itu. Callum McFarlane puji Reece James sebagai bek paling komplit. Reece James kembali memperkuat Chelsea saat menghadapi Liverpool di Anfield pekan lalu. Bek 26 tahun tersebut masuk pada babak kedua dan langsung memberikan dampak positif dalam laga yang berakhir imbang 1-1. Kembalinya Reece James menjadi dorongan penting bagi Chelsea, terutama karena perannya yang sangat fleksibel di dalam tim. Sepanjang musim ini, ia beberapa kali dimainkan di berbagai posisi oleh Enzo Maresca maupun Liam Ross Senior, mulai dari bek kanan, gelandang tengah, hingga bek tengah ketika tim membutuhkan. Kemampuan bermain di banyak posisi dengan level performa tinggi membuat James mendapat banyak pujian dari rekan setimnya. Callum McFarlane menilai kapten Chelsea tersebut merupakan salah satu pesepak bola paling lengkap di dunia saat ini. Reece adalah pemain yang sangat penting untuk tim ini dan juga untuk Inggris. Bagi saya, dia adalah salah satu terbaik. Dia adalah salah satu pemain paling lengkap di dunia karena bisa bermain di banyak posisi dengan kualitas luar biasa, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola.
McFarlane juga menilai kehadiran Reece James memberi perubahan besar dalam permainan Chelsea saat menghadapi Liverpool. Kombinasinya bersama Moises Caicedo di lini tengah disebut membuat The Blues tampil lebih tenang dan mampu mengontrol tempo pertandingan dengan lebih baik. Selain kualitas teknis, James juga dianggap membawa pengaruh besar dari sisi pengalaman dan kepemimpinan. Chelsea yang saat ini dihuni banyak pemain muda dinilai membutuhkan sosok seperti dirinya untuk menjaga keseimbangan permainan terutama di pertandingan besar. McFarlane pun senang melihat kondisi James terus membaik setelah sempat diganggu cedera dalam beberapa musim terakhir. Ia optimis sang kapten akan berada dalam kondisi terbaik saat Chelsea menghadapi laga penting melawan Manchester City. Saya sangat senang melihat Reece James melewati semuanya dengan baik. Persiapannya untuk menghadapi Manchester City juga berjalan dengan baik dan dia berada dalam kondisi yang sangat baik.